Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap terima firman Tuhan, mari bersama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah kumpulkan saya dan saudara ada di dalam perhimpunan ibadah pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di awal tahun yang baru ini ya. Kita melangkah di tahun yang berbeda, yaitu di tahun 2026. Ya. Izinkan saya mengucapkan bagi setiap diri kita selamat tahun baru, selamat memasuki di tahun yang baru. Saya percaya bahwa Tuhan yang telah tuntun kita sepanjang tahun 2025, Tuhan yang sama juga akan menuntun saya dan saudara melangkah di tahun yang baru ini. Pada hari ini Bapak Saudara, saya mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengambil tema ialah tetap satu di tahun yang baru. Yang dimana ini merupakan sebuah tema lanjutan dari tema Natal, khotbah Natal pada beberapa waktu yang lalu, di mana kata satu ini merupakan sebuah singkatan yang terdiri dari sehati, S-nya ialah sehati, A-nya ialah aktif, T-nya ialah teguh, U-nya ialah unggul. Ya, kita akan sama-sama mempelajari lebih dalam lagi tentang hal ini, Bapak Saudara, yang dimana saya percaya bahwa di awal tahun ini setiap diri kita tentu kita pingin dan tentu kita sudah merancangkan banyak hal, yaitu harapan baru, rencana yang baru, target yang baru, dan tentu semangat yang baru. Ya, tetapi kita menyadari begini Bapak Saudara, tidak semua setiap diri kita itu melangkah dengan sebuah keadaan yang sama. Tidak semua setiap diri kita itu melangkah dengan situasi yang sepertinya satu dengan yang lain itu sama, tidak. Ya, beberapa waktu yang lalu, setiap diri kita, beberapa waktu yang lalu saya baru awal tahun sudah diharuskan membeli diharuskan membeli sesuatu hal yang bagi saya Tuhan ini baru awal tahun Tuhan, baru saja melangkah beberapa hari sudah diharuskan membeli sebuah perangkat yang baru. Ya, bagi saya itu menjadi sesuatu hal yang wow, surprise. Ya, setiap diri kita melangkah mungkin dengan keadaan yang berbeda. Tetapi begini Bapak Saudara, mari kita sama-sama sadari bahwa setiap diri kita dipanggil untuk tidak melangkah sendirian. Tetapi kita dipanggil untuk kita melangkah bersama. Ya. Setiap diri kita memang melangkah dengan cara yang berbeda, dengan langkah yang berbeda. Tetapi setiap diri kita tidak dipanggil untuk melangkah sendiri, tetapi melangkah secara bersama. Yang dimana hal ini tidak akan mungkin bisa terjadi jikalau tidak ada satu itu. Tidak ada yang namanya satu itu. Tidak ada yang namanya sebuah kesatuan itu. Ya. Sehingga untuk kita bisa tetap satu di tahun yang baru ini, ada satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi pembuka perenungan kita pada hari ini begini. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga, dikatakan begini Bapak Saudara. Efesus pasal 4 di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa kita boleh baca bersama ayat firman Tuhan ini 1, 2, dan 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, setiap diri kita dari ayat firman Tuhan ini diingatkan bahwa kita diarahkan, kita diingatkan untuk kita senantiasa memelihara yang namanya sebuah kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, memelihara sebuah kesatuan. Nah, berbicara tentang kesatuan, lebih jauh lagi kita akan sama-sama mempelajari tentang hal ini. Seperti apa sih kesatuan yang Tuhan mau bagi setiap diri kita jemaatnya di tahun yang baru ini? Seperti apa tetap satu itu? Ya, yang dimana tetap satu itu terdiri dari sehati, aktif, teguh, dan unggul itu. Harus ada, harus dipelihara di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tahun 2026 ini. Hal yang pertama ialah sehati. Ya, dari kata satu, S-nya ialah sehati, yaitu tetap satu dalam kasih. Tetap satu di dalam kasih. Saya mengajak kita kembali melihat satu ayat firman Tuhan. Dalam Kolose pasal 3, di ayat yang ke-14 berkata begini.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah apa Bapak Saudara? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Setiap diri kita harus menyadari hidup yang kita jalani harus senantiasa ada di dalam kasih. Berbicara tentang kasih Bapak Saudara, saya mencoba merenungkan bagaimana sih cara kita bisa mengaplikasikan atau kita bisa mewujudkan hidup satu di dalam kasih itu. Sebagaimana dari ayat firman Tuhan tadi berkata, kenakanlah kasih, berarti setiap diri kita harus benar-benar bisa mempergunakan itu, mengenakan kasih itu layaknya kita mempergunakan baju. Ya. Itu melekat ada dalam hidup kita. Saya mencoba merenungkannya dan saya teringat dengan satu hal. Dalam Matius pasal 22, ayat 37 seharusnya, salah ketik ini, dalam ayat yang ke-37. Ya. Dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini dalam ayat yang ke-37 terlebih dahulu. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini hal yang pertama. Dari ayat 37. Kita coba lihat dalam ayat 39-nya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Saudara, dalam Kolose pasal 3 tadi, Tuhan menghendaki bagi setiap diri kita untuk kita senantiasa mengenakan kasih itu, memastikan bahwa kasih itu melekat ada dalam setiap diri kita. Ya, yang dimana kembali kita melihat dalam Matius pasal 22 dalam ayat 37 dan 39. Sedikit tidak ini memberikan sebuah arahan bagi setiap diri kita bagaimana sih cara kita bisa mewujudkan kasih itu benar-benar melekat ada dalam hidup setiap diri kita. Saya mencoba melihat dari kedua ayat firman Tuhan ini, saya mencoba kita akan sama-sama lebih memperdalam lagi bagaimana 4 lingkup yang harus benar-benar ada diwujudkan dalam kehidupan setiap diri kita. Saya mencoba merenungkan begini. Wujud kasih itu dapat kita nyatakan dalam 4 lingkup yang utama. Yang pertama ialah tentu dengan Tuhan. Ya. Tentu dengan Tuhan. Tatkala kita menyadari bahwa Tuhan sudah sangat mengasihi saya dan saudara. Sebagaimana baru beberapa waktu yang lalu, kita kembali mengingat tentang kasih itu sudah dinyatakan lewat kelahiran pribadi yang menjadi juru selamat bagi setiap umat manusia. Itulah kasih terbesar yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Tatkala kita menyadari kasih itu ada dalam hidup setiap diri kita dan kita menikmati indahnya kasih itu, maka kita juga mau belajar untuk kita mewujudkan kasih yang sama kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita merasa, tentu kasih kita kepada Tuhan sangatlah mungkin tidaklah sebanding betul. Tetapi kita belajar merespon kasih itu. Ya, sebagaimana tadi dalam ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Kita dapat mewujudkan kasih kita dalam hal yang pertama dengan kita senantiasa memastikan hubungan kita dengan Tuhan. Ialah dapat diwujudkan dengan kita senantiasa mau merendahkan hati kita, dan kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Ya. Lebih jauh lagi, lingkup yang kedua ialah tidak hanya dengan Tuhan saja, tetapi kita juga mulai dapat mewujudkan kasih kita itu, memastikan kasih itu melekat dalam hidup kita. Kita dapat wujudkan itu dalam lingkup keluarga. Ada kalanya begini Bapak Saudara, seringkali sepertinya kita sangat rohani banget gitu. Baik di luar sana, kasus-kasus, khususnya kasus-kasus para pelayan Tuhan ya, para orang tua yang senantiasa sepertinya sangat hebat melayani Tuhan, tetapi mereka lupa mereka juga punya keluarga. Ya. Sehingga begini, dalam ayat 39 tadi, dalam Matius pasal 22, kasihilah sesamamu manusia. Itu diwujudkan dalam lingkup yang paling terdekat, ialah keluarga. Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun dalam hidupmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Pertama-tama ialah di dalam Yerusalem. Setiap diri kita diwujudkan dengan kita mau mendengar
mengampuni dan mengalah, dan banyak hal. Itu menjadi wujud kasih. Ya. Wujud kasih kita kepada keluarga. Kenapa kita bisa mengasihi keluarga? Ya, karena memang saya ada di keluarga itu. Bukan, tidak. Tetapi kita mengasihi keluarga oleh karena apa? Karena kita tahu Tuhan ada dalam keluarga kita. Tuhan ada dalam setiap pribadi anggota-anggota keluarga. Bapak saudara teringat kisah Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah sebuah keluarga yang dimana mereka menjadi sebuah keluarga yang tidaklah bebas dari sebuah masalah. Walaupun Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Ada beberapa permasalahan yang mereka harus hadapi. Yang pertama dari sisi Maria. Maria mengalami tekanan batin. Yang kedua dari sisi Yusuf. Terjadi sebuah pergejolakan dalam keluarga itu. Yang dimana mereka hampir saja berpisah. Bapak saudara, dalam kita menjalani hidup sebagai keluarga-keluarga Kristen, kehadiran Tuhan dalam hidup setiap diri kita terkadang tidaklah menjadi sebuah jaminan, tidaklah menjadi sebuah bukti bahwa keluarga itu bebas dari sebuah permasalahan, tidak. Tetapi keluarga itu akan tetap bisa mengasihi, layaknya Yusuf tetap bisa mengasihi Maria, dan Maria tetap bisa mengasihi Yusuf. Oleh karena apa? Oleh karena menyadari Tuhan itu betul-betul ada. Walaupun memang dalam keluarga mereka ada permasalahan. Sehingga keluarga mereka tetap bisa bersatu. Mereka tetap bisa saling percaya, tetap bisa saling mengasihi, dan tentu senantiasa mau berjalan bersama. Dalam lingkup keluarga kita harus wujudkan kasih itu. Berikutnya ialah sesama orang percaya, Bapak Saudara. Ya, tetap kembali Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang dimana itu tidak hanya diwujudkan dalam lingkup yang terdekat, tapi kita mulai perluas lagi lingkupnya, yaitu sesama orang percaya. Berbicara tentang sesama orang percaya, ini bukan hanya berbicara dalam konteks lingkup gereja lokal, tidak. Tetapi dimanapun dan kapanpun kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman, walaupun boleh berbeda gereja, kita wujudkan kasih itu juga ada kepada mereka semuanya, tanpa memandang latar belakang. Yang dimana kasih ini dapat kita wujudkan dengan misalnya, kita membebaskan diri kita dari yang namanya sebuah kepahitan. Adanya gesekan. Benarlah apa yang Alkitab katakan bahwa manusia menajamkan manusia. Ya, sesama orang percaya bisa saja saling bergesekan dengan tujuan untuk semakin mungkin mendewasakan. Itu dari sisi yang positifnya. Tapi kan terkadang kita melihat dari sisi yang berbeda. Ya, oleh karena ada gesekan. Ya, seringkali tanpa kita sadari kita ada hidup dalam sebuah kepahitan dengan orang itu. Jangankan lihat orangnya, baru sebut namanya saja sudah langsung sepertinya sudah ada langsung rasa gimana gitu, sudah langsung mendidih gitu. Baru sebut namanya saja, apalagi mungkin ketemu langsung. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kepada sesama orang percaya, yuk, mari pastikan hidup kita senantiasa hidup sebagai anggota keluarga Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, saya dan saudara adalah anggota tubuh Kristus. Saya dan saudara adalah anggota keluarga Allah. Oleh karena itu, dimanapun kita bertemu dengan sesama kita orang percaya, kembali walaupun boleh berbeda gereja, kembali walaupun boleh berbeda latar belakang, kita tetaplah sama. Oleh karena itu, mari senantiasa wujudkanlah kasih itu kepada mereka. Dan dalam lingkup yang terakhir ialah kita lebih perluas lagi kepada sesama kita yang lainnya. Ialah dalam hal ini dimaksudkan ialah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau dalam bahasa yang lebih sederhananya, mereka yang boleh berbeda agama dengan setiap diri kita. Yang dimana kasih kita ialah kita dapat wujudkan biar kita tetap menghormati mereka sebagai seorang yang Tuhan juga ciptakan. Ya, kita berhidup dalam sikap yang penuh empati dan kita tetap hormat. Ya. Kalau kita mau berbicara dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang keselamatan dan lain sebagainya, itu sudut pandang yang berbeda. Tetapi mari kita lihat kasih mereka, sebagaimana Alkitab katakan, kasihilah di sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Oleh karena itu, jangan karena ada sebuah perbedaan, akhirnya kita tidak mengasihi mereka, tidak. Kita tetap belajar
hidup dengan penuh empati dan hormat. Oleh karena apa? Karena kita sadar mereka juga Tuhan kasihi. Dan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita juga mau belajar bagikan kepada mereka. Ini hal yang pertama, kesatuan yang pertama ialah kesatuan yang didasari dengan hidup dalam sehati, yaitu tetap satu dalam kasih. Hal yang kedua, Bapak Saudara, kesatuan seperti apa yang Tuhan mau bagi setiap jemaat Tuhan, bagi saya dan saudara, yaitu ialah aktif, tetap satu dalam gerak. Ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasarnya, ialah dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata begini, Bapak Saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai apa, Bapak Saudara? Perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Saudara, apa maksudnya? Iman yang aktif tidak hanya berhenti pada sebuah pengakuan. Saya percaya pada Yesus, betul. Setiap diri kita umat Tuhan yang hadir hari ini, saya percaya kita sangat-sangat percaya pada Tuhan. Sebagai juru selamat yang hidup, sebagai Allah yang hidup, sebagai Bapa yang kekal, penasihat ajaib, dan lain sebagainya, kita sangat-sangat percaya. Itu bukan hanya berhenti pada pengakuan, bukan hanya sekedar bicara saja, tidak. Tidak hanya juga bersifat pasif. Melihat kebutuhan berarti bukan hanya diam. Iman itu bukan hanya diam. Dan iman itu tidak hanya menunda untuk bertindak. Benarlah apa yang Alkitab katakan. Iman itu tanpa disertai dengan sebuah perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Yakobus menegaskan bahwa iman yang sejati, iman yang aktif itu harus senantiasa menghasilkan sebuah perbuatan. Bukan berarti saya dan saudara diselamatkan oleh karena perbuatan, tidak. Tetapi oleh karena kita menyadari saya dan saudara sudah diselamatkan melalui iman. Alkitab mencatat, kamu diselamatkan melalui iman. Ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Kita menyadari oleh karena kita sudah diselamatkan oleh iman kita, maka kita mau mewujudkan itu dalam sebuah perbuatan. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Itulah maksud dari menghasilkan perbuatan. Sehingga kembali, kita dapat wujudkan iman yang aktif itu, iman yang bukan hanya benar-benar bersifat pengakuan saja, iman yang tidak hanya berdiam diri, iman yang tidak hanya pasif, kita dapat wujudkan itu dalam 4 hal. Dalam 4 lingkup yang utama. Kembali, hal yang tentu yang menjadi prioritas ialah Tuhan. Kita dapat wujudkan iman itu dalam sebuah perbuatan iman yang betul-betul percaya. Yes, aku percaya pada Tuhan sebagai Tuhan yang juru selamat, yang hidup, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, dan lain sebagainya. Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Nisi, dan lain sebagainya. Kita dapat wujudkan itu dalam sebuah tindakan. Misalnya seperti kita setiap berdoa, kita mau membaca firman, dan kita taat melakukan kehendaknya. Taat melakukannya. Kita dapat wujudkan itu sebagai bukti nyata bahwa betul-betul kita aktif dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua ialah dalam keluarga, Bapak Saudara. Kita terlibat dalam kebutuhan dan tanggung jawab rumah. Ya. Kita hadir terlibat secara nyata. Dengan kata lain, peran kita sebagai anggota keluarga itu benar-benar nyata, benar-benar aktif. Ya. Lalu, berikutnya dalam lingkup tentu sebagai sesama orang percaya, kita mau mengambil bagian dan tentunya kita mau saling bekerja sama dengan semua orang percaya. Ya. Jangan hanya menjadi penonton saja, tidak, tetapi kita menjadi seorang pemain. Kita aktif dan tentunya kepada sesama yang lainnya. Sebagaimana yang Yesus telah tunjukkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang. Tapi yang Yesus lakukan ialah Yesus mau berhenti, Yesus mau mendengar, dan Yesus mau menolong orang yang membutuhkan. Kepada sesama kita yang lainnya, bukan hanya karena, dia berbeda dengan setiap diri kita. Maka akhirnya kita menutup mata kita, tidak. Tetapi sebaliknya kita tetap mau tunjukkan, saya ini mau aktif loh. Saya ini mau mewujudkan iman saya ini benar-benar nyata. Sehingga kita mau membuka diri kita juga untuk kita mau menolong hidup mereka. Ya.
Saya percaya setiap diri kita akan Tuhan semakin arahkan untuk kita dapat bisa menjadi berkat bagi sesama kita yang lainnya. Dalam lingkup keluarga, dalam lingkup sesama orang percaya, dan dalam lingkup sesama kita yang lainnya. Tetaplah aktif, jangan hanya berdiam diri. Ya. Lalu hal yang ketiga, Bapak Saudara, kesatuan seperti apa sih yang Tuhan mau? Yaitu ialah kesatuan yang didasari oleh karena keteguhan, yang berarti tetap satu di dalam iman. Tetap satu dalam iman. 1 Korintus pasal 16 di ayat yang ke-13 berkata begini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah kuat. Bapak Saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia. Kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, dalam pasal 11, 12, 13, dan 14, Paulus menjelaskan bagaimana banyak karunia-karunia. Termasuk salah satunya adalah karunia berbahasa roh. Ya, karunia bernubuat dan lain sebagainya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia. Tetapi jemaat ini lemah dalam keteguhan. Sehingga pesan Paulus kepada jemaat di Korintus, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Bersikaplah sebagai seorang layaknya laki-laki, dan tetaplah kuat. Ya. Setiap diri kita tentu harus semakin mau belajar mewujudkan kasih itu. Dengan kita mau terlibat aktif mewujudkan itu dalam sebuah tindakan. Tetapi di satu sisi yang lain, Tuhan juga menghendaki bagi setiap diri kita. Untuk kita tetap mau teguh di dalam iman. Berdiri teguh menunjukkan sebuah posisi. Yang pertama, kita bukan lari. Berikutnya, kita bukanlah mundur. Dan kita tidaklah kompromi. Berdiri teguh berarti kita tidak menyerah pada sebuah tekanan. Di dalam kita menjalani hari-hari kita, dalam lingkup sebuah keluarga, kita belajar mengasihi, kita belajar benar-benar hadir aktif sebagai sebuah anggota keluarga kepada sesama orang percaya pun, kita juga belajar mengasihi dan lain sebagainya, bahkan kepada sesama yang lainnya pun. Ya, kita belajar juga mewujudkan kasih yang sama. Bapak Saudara, itu bukan menjadi sesuatu hal yang mudah. Ada kalanya di mana kita boleh ada dalam sebuah tekanan. Sebagaimana keluarga Yusuf dan Maria. Mereka berdua belajar untuk saling mengasihi. Mereka berdua belajar untuk tetap setia pada komitmen. Ya, komitmen yang sudah terikat secara resmi. Tapi oleh karena ada sebuah permasalahan yang tidak diduga, mereka sepertinya hampir mau menyerah. Walaupun Tuhan ada dalam kehidupan keluarga mereka. Tetapi mereka memilih untuk tidak menyerah. Ini bukan berarti mereka lari. Tidak. Mereka juga tidak mau luntur oleh keadaan. Ini berarti bukan mundur. Dan mereka juga tidak mau goyah oleh godaan. Bapak Saudara, setiap diri kita haruslah senantiasa teguh. Di hari-hari ke depan yang akan kita jalani. Ya, kita masih belum tahu apa yang sedang menanti diri kita. Tetapi yang kita tahu, dan harus sama-sama sadari, setiap diri kita harus senantiasa teguh dalam iman. Yang dimana kembali, ini kita dapat wujudkan itu dalam beberapa lingkup yang utama. Yang pertama, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seorang yang teguh dalam iman, seorang yang benar-benar berdiri teguh, mereka akan tetap mau percaya, meskipun terkadang ada situasi di mana sepertinya mereka harus ada dalam masa penantian, masa menunggu. Mereka akan tetap mau percaya. Dalam lingkup keluarga juga. Walaupun mereka tahu adanya gesekan dalam anggota keluarga. Anggota keluarga yang betul-betul berdiri teguh akan tetap bisa bertahan dalam kasih dan senantiasa mendoakan anggota keluarga yang lainnya. Selanjutnya, dalam sesama orang yang percaya. Orang yang berdiri teguh adalah orang yang tidak akan memutuskan lari dari persekutuan. Tidak akan memutus hubungan dengan sesama orang percaya yang lainnya oleh karena hanya sebatas gesekan-gesekan. Hanya oleh karena mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dimana mungkin lewat permasalahan itu Tuhan sedang membentuk saya dan saudara sebagai orang percaya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan kepada sesama kita yang lainnya, yang terkadang Tuhan boleh pertemukan
yang mungkin kembali mereka boleh berbeda agama. Bagi setiap diri kita, seorang yang berdiri teguh, kita akan tetap setia pada keyakinan kita, setia pada iman kita, namun kita akan tetap dapat bersikap bijaksana. Ya, tidak menjadi anarkis seperti yang di luar sana. Ya. Kita akan tetap bisa yang namanya menjalin hubungan yang erat didasarkan dengan kasih. Kita aktif juga kepada mereka. Namun di satu sisi bukan karena hal itu akhirnya iman kita goyah. Tidak. Kita tetap setia pada iman kita. Dan kita tetap bijak, bersikap bijaksana. Oleh karena apa? Kenapa seorang bisa berdiri teguh? Kembali, oleh karena mereka menyadari Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Tuhan bukan hanya ada, tetapi Tuhan juga benar-benar setia dalam hidup mereka. Sehingga Alkitab berkata begini. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 di ayat yang ketiga berkata, tetapi Tuhan adalah apa, Bapak Saudara? Tuhan adalah setia. Dia akan apa? Menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Alkitab secara jelas berkata, tetapi Tuhan itu adalah setia. Dia akan menguatkan hati saya dan saudara. Dan dia akan senantiasa memelihara setiap diri kita. Tuhan akan menjaga benar-benar, Tuhan jaga diri kita. Oleh karena itu ketika kita menyadari Tuhan jaga diri kita, mari hiduplah senantiasa dalam penjagaannya. Ketika kita menyadari Tuhan senantiasa menguatkan diri kita, maka mari senantiasalah hidup dalam kekuatan yang daripada Dia. Ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, Bapak Saudara boleh bantu saya kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Tetapi kata hatimu dan kamu itu kita ganti dengan kata saya ya. Setidaknya itu menjadi sebuah keyakinan bagi setiap diri kita dalam kita melangkah dalam hari-hari ke depan. Kita percaya Tuhan kita setia, Tuhan kita kuatkan diri kita, dan Tuhan kita pelihara setiap diri kita. Ya, kita baca bersama firman Tuhan ini, tetapi kata hatimu dan kata kamu, kita ganti menjadi kata saya. Ya, kita boleh baca 1, 2, dan 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hati saya dan memelihara saya terhadap yang jahat. Bapak Saudara, kiranya menjadi sebuah keyakinan bagi saya dan saudara. Ayat ini bukan hanya sebatas ayat yang kita renungkan pada hari ini. Ayat ini juga bukan ayat yang sebatas kita baca setiap hari dalam doa pribadi kita atau dalam saat teduh kita. Tetapi kita benar-benar yakin dan kita benar-benar belajar hidup di dalamnya. Bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan yang akan kuatkan saya dalam menjalin hubungan saya dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan kuatkan saya dapat menjadi pribadi yang teguh dalam anggota keluarga saya. Tuhan akan kuatkan saya, Tuhan teguhkan saya sehingga kepada sesama saudara seiman saya akan tetap bisa mewujudkan kasih Tuhan itu ada dan bahkan kepada sesama yang lainnya. Tuhan akan teguhkan saya. Saya percaya bagi setiap diri kita, Tuhan pasti teguhkan kita. Karena Tuhan adalah setia dan Tuhan tidak akan mungkin ingkar janjinya. Hal yang keempat bagi saudara, yaitu ialah unggul. Yaitu tetap satu di dalam Tuhan. Alkitab mencatat dalam Kolose pasal 3. Di ayat yang ke-23 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan bagi setiap diri kita orang-orang percaya. Kualitas hidup seorang yang percaya. Kualitas hidup orang yang benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan dapat bisa mencerminkan siapa sih Tuhannya. Akan dapat bisa mewujudkan, menampakkan bahwa betul-betul pribadi Tuhan itu benar-benar ada dalam hidupnya. Yang dimana Alkitab mencatat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dengan kata lain kita melakukan itu sebagaimana yang Yesus telah tunjuk. Ya. Yesus dalam pelayanannya sepanjang dia ada di muka bumi ini, dia melakukan itu semuanya dengan segenap hati seperti untuk Bapaknya. Dia memuliakan Tuhan. Ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Seorang pribadi yang unggul, ya, dia akan senantiasa menyadari, dia akan senantiasa mau hidup dalam satu tujuan yang pasti, yang betul-betul dia sadari, yang dimana
tujuannya itu bukan karena mencapai sebuah popularitas, tidak. Tetapi dia mau belajar, tujuannya itu ialah Tuhan itu sendiri. Bukan pengakuan manusia, bukan popularitas, bukan sebuah ketenaran, tidak. Tetapi dia benar-benar mau hidup untuk Tuhan. Ya. Itulah kualitas hidup seorang yang percaya. Kualitas hidup yang betul-betul unggul. Ya, dia hidup dalam satu tujuan, yaitu tujuan untuk melakukan apapun itu untuk Tuhan dan bukan untuk pengakuan manusia. Yang dimana kembali ini harus kita wujudkan dalam sebuah 4 lingkup utama, dalam sebuah 4 hal yang paling utama. Yang pertama ialah tentunya dengan Tuhan. Seorang yang unggul, seorang yang berkualitas di dalam Tuhan, dia akan benar-benar belajar hidup takut akan Tuhan dan berintegritas. Ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana saya dan saudara aktif berdoa, saya dan saudara aktif membaca firman, tidak. Tetapi seorang yang betul-betul takut akan Tuhan akan bisa nampak dalam aspek hidupnya. Akan bisa diwujudkan, akan bisa nampak tercermin dalam dia menjalani hari-harinya. Yang dimana tentu ini juga berkaitan dengan lingkup-lingkup kita berikutnya. Yaitu yang diwujudkan dalam lingkup berikutnya, itu lingkup keluarga. Tidak mungkin dia bisa mengasihi Tuhan, sedangkan mengasihi orang yang keluarganya, mengasihi sesama orang percaya, dan mengasihi sesama yang lain saja tidak bisa. Tidak mungkin dia mengasihi keluarganya kalau dia tidak mengasihi itu. Semua saling berkaitan, Bapak Saudara. Ya. Dalam lingkup keluarga, setiap keluarga belajar untuk menjadi teladan. Alkitab mencatat ayah dan ibu punya peran masing-masing. Tapi jangan lupa, kita sebagai anak juga memiliki peran masing-masing. Alkitab mencatat pesan Paulus kepada Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Saudara, ada satu hal yang menarik ketika saya sedang mengajar di sekolah. Saya mengajar dalam lingkup anak-anak SMA, yang dimana saya sangat suka mengajar mereka. Oleh karena apa? Oleh karena pemikiran mereka terbuka. Pemikiran mereka kritis. Sehingga bisa kita melihat dari berbagai sudut pandang. Bapak Saudara, berbicara tentang keteladanan keluarga, saya mengajak mereka melihat dalam 4 hal yang nyata. Yang pertama begini, ada orang tua yang baik, tetapi anaknya tidak baik. Ada orang tua yang tidak baik, tetapi anaknya baik. Ada orang tua yang tidak baik, bahkan anaknya jauh lebih tidak baik. Ada orang tua yang baik, tetapi anaknya sangat baik. Dan itu punya dasar kisah Alkitabnya masing-masing. Dan saya lemparkan itu kepada mereka semuanya. Ini anak-anak SMA. Baru kelas 10. Tapi mereka sangat berpikir kritis. Dan saya ajak mereka, ini menjadi realita nyata. Ada orang tua yang baik, melayani Tuhan. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi anaknya jatuh dalam pergaulan yang salah. Dan mereka punya pengalaman masing-masing akan hal itu. Ada orang tua yang tidak baik, tetapi ternyata anaknya jauh bisa berhasil. Banyak di luar sana. Dan mereka, anak-anak ini, anak-anak kelas 10 ini juga punya pengalaman akan hal itu. Lalu ada orang tua yang tidak baik, anaknya pun jauh lebih tidak baik. Ada orang tua yang baik, dan anaknya juga baik. Yang dimana salah satu hal yang terakhir, kisah yang keempat, yaitu orang tua yang baik dan anak yang baik itu, saya angkat dari kisahnya Timotius. Alkitab mencatat Paulus berkata, iman yang engkau dapat dari Eunike Lois, itu ialah nenek dan ibunya. Ya, yang dimana juga itu dapat diwujudkan dalam hidup Timotius. Ya, sehingga Paulus bisa berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Ya, Bapak Saudara, fakta hidup yang kita jalani begini. Khususnya dalam lingkup keluarga. Dan anak-anak SMA kelas 10 itu, mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan saya senang dengan hasil pemikiran mereka. Yang dimana mereka menyadari, bukan hanya orang tua harus jadi teladan. Tetapi mereka juga menyadari setiap anggota keluarga itu harus menjadi teladan. Dan bukan hanya oleh karena terjebak dalam situasi yang dirasa saya ini ada masalah dengan orang tua saya, sehingga akhirnya kita nggak bisa memutus yang namanya rantai kutuk generasi itu. Ya. Saya percaya anak-anak
yang hadir hari ini, termasuk saya pun masih status sebagai seorang anak, juga bisa menyadari bahwa keluarga yang Tuhan tempatkan bagi setiap diri kita bisa menjadi sebuah teladan ketika kita mau berperan aktif di dalamnya. Ya. Lalu, lingkup berikutnya ialah kepada sesama orang percaya kembali. Unggul unggul dengan yang lainnya bukan berarti sepertinya lebih hebat. Bukan berarti seperti, oh dia lebih banyak, lebih pengalaman, lebih senior, tidak. Tetapi kita mau belajar sama-sama bertanggung jawab. Ya, hidup saling bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hidup iman, bertanggung jawab dalam hidup rohani, bertanggung jawab dalam hidup persekutuan, dan lain sebagainya. Dan sebagai sesama orang percaya, kita juga belajar hidup saling membangun. Itulah hidup yang unggul, hidup yang ada dalam satu tujuan. Dan kepada sesama yang lainnya, yaitu dapat diwujudkan dalam hidup yang misalnya jujur dan dapat dipercaya. Ya, banyak kasus-kasus di balik ini, ya. Banyak, jangan sampai oleh karena nama kita, oleh karena mereka tahu, bah, ini mah orang Kristen, bah, ini mah orang Katolik. Sehingga akhirnya sudah menjadi sebuah pandangan yang negatif. Bapak saudara, kita nggak bisa merubah yang namanya oknum. Kita nggak bisa merubah, karena pasti saja, ya, di antara sekian baik yang bagus-bagus, pasti ada satu dua yang jelek. Ya, ya. Bukti nyatanya ialah dalam murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka semua bagus-bagus nih. Mereka semua dipakai Tuhan dahsyat. Tetapi ternyata ada satu orang yang sepertinya menjadi oknum. Ya. Bapak saudara, kembali, kita nggak bisa merubah oknum. Tapi kita bisa menjaga diri kita agar kita tidak menjadi oknum tersebut. Ya. Saya berdoa dan berharap agar semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini tetap senantiasa dapat menunjukkan hidup yang benar-benar unggul. Itu berarti hidup yang benar-benar memiliki satu tujuan yang berkualitas, yaitu hidup untuk Tuhan. Yang dapat diwujudkan dalam hidup dengan Tuhan, lingkup kepada Tuhan, lingkup kepada keluarga, lingkup kepada sesama orang percaya, dan lingkup kepada sesama saudara yang lainnya. Sehingga Bapak Saudara, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan bersama bahwa di awal tahun ini, ya, kita diingatkan akan 4 hal yang penting. Dari singkatan kata satu, yaitu sehati. Dalam arti sehati bukan hanya sehati kepada sesama seorang percaya saja, tidak. Tetapi senantiasa sehati dengan Tuhan. Ya, terkadang kita minta Tuhan lihat dari sudut pandangku, tidak. Kalau arti sehati ialah berarti kita mau belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kita sehati dengan Tuhan, kita sehati dengan keluarga kita sendiri, kita sehati dengan orang-orang percaya, dan tentunya kita juga belajar sehati hidup dalam kasih kepada sesama kita yang lainnya. Lalu kita juga diingatkan tentang aktif. Kita aktif dengan Tuhan, kita aktif dalam keluarga, kita aktif dalam lingkungan orang-orang percaya, dan kita aktif dalam lingkungan kepada sesama kita yang lainnya. Dan tentu yang ketiga ialah teguh. Kita teguh dalam Tuhan, kita teguh dalam keluarga kembali. Walaupun keluarga itu ada Tuhan. Sebagaimana Maria dan Yusuf, betul-betul Yesus ada dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka pun juga tidak lepas dari yang namanya sebuah permasalahan. Keluarga mereka tidak lepas dari sebuah permasalahan. Tetapi mereka menyadari oleh karena ada Tuhan dalam hidup keluarga mereka, maka mereka mau belajar teguh. Bapak saudara, dalam hidup yang saya dan saudara jalani, kembali, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tapi dalam lingkup hidup masing-masing nih. Ya, hidup kita masing-masing memang tidak terlepas dari sebuah permasalahan. Ini sudah hari keempat kita menjalani di tahun 2026 ini. Besok sudah masuk ke hari 5. Ya. Besok adalah di mana hari sudah harus kembali ke realita hidup. Kembali sudah berjalan normal. Saya sudah harus mengajar anak-anak yang sepertinya mereka mesti libur. Kayaknya kemarin baru tahun kemarin aja libur sudah harus masuk lagi, sudah harus bangun pagi lagi. Bapak saudara yang bekerja sudah harus kembali lagi bekerja, bangun pagi dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita menyadari memang tidak mudah, tetapi oleh karena kita tahu ada Tuhan, maka kita belajar mau teguh senantiasa. Ya. Dalam lingkup sesama orang percaya juga, dan tentunya dalam lingkup kepada sesama yang lainnya. Dan keempat ialah unggul. Itu tetap satu dalam tujuan. Unggul bukan berarti kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih superior dari yang lainnya, tidak.
tetapi kita menyadari hidup saya dan saudara mau belajar berkualitas. Ya, itu dapat diwujudkan dengan hubungan kita dengan Tuhan betul-betul berkualitas. Seorang yang memiliki hubungan berkualitas dengan Tuhan juga akan dapat diwujudkan dalam lingkup-lingkup berikutnya, yaitu dalam lingkup keluarga, diwujudkan dengan menjadi teladan, dalam lingkup kepada sesama orang percaya, dan tentunya dalam lingkup kepada sesama yang lainnya. Ya, tetaplah satu, tetaplah sehati, tetaplah aktif, tetaplah teguh, dan tetaplah unggul di dalam saya dan saudara menjalani tahun 2026 ini. Kiranya sepanjang hari ke depan akan kita jalani, kita menjalani itu dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah harapan. Saya mau sehati dengan Engkau Tuhan. Saya mau aktif, saya mau senantiasa teguh, dan saya mau senantiasa unggul. Hidup berkualitas di dalam Tuhan. Hidup dapat menjadi berkat bagi sesama yang lainnya. Ya. Ini menjadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini, menjadi pengantar, menjadi pembuka di dalam kita menjalani hari-hari kita ke depannya. Selamat menjalani tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Saya dan saudara pasti bisa melewati harinya, hari-hari ke depan. Sampai berjumpa nanti di penghujung akhir tahun dengan wajah yang sama, dengan sukacita yang sama, dengan semangat yang sama. Karena kita percaya Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara.